Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Nufian Prasetyo dari kelas MC50510 Digital Entrepreneurship Unsia. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan terkait konsep digital marketing. Baik, selanjutnya untuk agenda pada presentasi saya, yang pertama adalah perkenalan atau untuk disingkat dari digital marketing. Kedua adalah tujuan dari digital marketing. Ketiga adalah SOTAC atau SOSTAK dari digital marketing. Keempat adalah studi kasus. Kelima adalah rekomendasi untuk studi kasus. Baik, yang pertama, apa sih digital marketing dan kenapa itu penting? Yang pertama, definisinya adalah digital marketing merupakan proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Kenapa digital marketing penting? Yang pertama adalah untuk mendapatkan perhatian. Yang kedua adalah efisiensi dalam pengiklanan. Ketiga adalah membangun loyalitas. Ketiga hal ini penting bagi sebuah perusahaan atau brand yang menjualkan barang atau jasanya kepada pelanggan agar brand mereka jadi lebih sustainable dan lebih berkembang secara pemasaran. Selanjutnya, tujuan digital marketing. Tujuan di digital marketing antara lain adalah pertama, memberikan arahan ke depan mengenai aktivitas pemasaran digital, melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi mulai dari sumber daya internal dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. Ketiga, menentukan tujuan digital market pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. Keempat, melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan. Kelima, merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai opsi strategi pemasaran seperti target pasar, posisi, dan spesifikasi bauran pemasaran. Keenam, membantu mengidentifikasi strategi mana yang tidak mampu dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan. Halo, SOSTAK. SOSTAK, SOSTAK merupakan kepanjangan dari Situation Analysis, Objektif, Strategi, Taktik, Action, dan Kontrol. SOSTAK ini dipergunakan atau 6 faktor utama dalam digital marketing. Yang pertama adalah Situation Analysis. Sebelum Anda melangkah atau melakukan digital marketing, Anda harus tahu posisi bisnis Anda itu saat ini di mana. Di mana, apa, serta siapa saja pasarnya maupun siapa saja lawannya atau kompetitor di pasar tersebut. Dalam melakukan analisis ini dapat dilakukan menggunakan metode SWOT. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah objektif tujuan. Di sana Anda menentukan tujuan yang ingin dicapai. Untuk mempermudah dan memperjelas tujuan, Anda dapat menggunakan prinsip SMART. Ya, ini yang pertama adalah spesifik, tujuan harus spesifik. Yang kedua measurable, tujuan harus dapat diukur. Ketiga adalah achievable atau tujuan harus dapat dicapai. Keempat adalah relevan,
Sebuah tujuan harus relevan dengan bisnis atau ruang lingkup yang sedang Anda jalankan. Terakhir adalah time bound. Tujuan harus memiliki jangka waktu untuk dapat dicapai. Jika sebuah tujuan tidak memiliki jangka waktu untuk dicapai, ya berarti itu bukan tujuan. Jangka waktu yang dimaksud adalah, misal, dalam 2 bulan penjualan harus meningkat, bla 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 bla. Atau dalam 1 tahun, brand ini harus menjadi market leader. Seperti itu contohnya. Selanjutnya adalah strategi. Strategi ini adalah peta besar atau arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan. Ibaratnya ini adalah visi dan misinya. Dalam melakukan digital marketing, pasti ada strategi-strategi yang disusun, direncanakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Lanjut, taktik. Jika sebelumnya strategi sudah disusun atau sudah terarah, maka taktik adalah kendaraan dan alatnya. Disinilah Anda memilih instrumen digital yang tepat untuk melakukan digital marketing. Misalkan, pemasaran melalui bekerjasama dengan influencer, pemasaran melalui e-commerce, pemasaran melalui pembuatan iklan atau konten-konten digital baik di Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Gitu. Selanjutnya adalah action. Nah, ini adalah mengeksekusi seluruh taktik atau strategi yang telah ditetapkan sebelumnya ke dalam sebuah kegiatan atau mengeksekusi dari daftar tugas to-do list yang sudah dibuat. Yang terakhir adalah kontrol. Anda perlu melihat key performance indicator atau yang sebelumnya tadi adalah di SMART, itu adalah measurable, untuk mengevaluasi apakah rencana tersebut berhasil. Jadi, ketika Anda telah melakukan digital marketing, baik dari metode apapun, platform manapun, Anda harus dapat mengukur, melihat apakah rencana-rencana yang Anda lakukan tersebut sudah berhasil. Seperti itu. Dan apabila belum berhasil, maka Anda dapat mengevaluasi bagaimana caranya agar memperbaiki taktik, action tersebut agar tujuan Anda dapat dicapai dengan lebih baik, lebih terarah. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah studi kasus. Studi kasus yang saya ambil adalah Motul Indonesia. Motul ini adalah perusahaan oli pelumas yang didirikan pada tahun 1857. Motul merupakan perusahaan Perancis dengan jejak usaha internasional yang memiliki spesialisasi di bidang formulasi, produksi, distribusi produk pelumas mesin berperforma tinggi. Di Indonesia, Motul memiliki pasar menengah ke atas atau pasar premium. Maka dari itu, sesuai strategi pemasaran yang dimiliki, Motul banyak bekerjasama dengan banyak KOL atau Key Opinion Leader atau influencer otomotif sebagai bentuk digital marketing yang mereka lakukan. Nah, mari kita bahas Motul melalui step atau 6 step yang sebelumnya saya bahas. Sebelum ke situ, di sebelah kiri sini adalah produk andalan Motul, yakni 300V oli pelumas berperforma tinggi yang bisa digunakan untuk motor maupun mobil. Nah, mari kita mulai terkait sostaknya. Yang pertama adalah situation analysis. Kembali lagi, Motul merupakan brand oli premium yang menyasar pasar menengah ke atas yang didominasi laki-laki.
Di Indonesia, memang ada beberapa kompetitor lain yang menyasar pada pasar yang sama. Misalkan Shell atau lain sebagainya yang merupakan oli dengan harga yang bisa dibilang menengah ke atas, namun mereka sama-sama menjanjikan performa tinggi dan performa tinggi dan pelumas yang baik di kelasnya. Kemudian, objektif atau tujuan modul. Tujuan utama modul adalah memperluas dominasi pelumas premium di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai brand luar negeri uh, yang belum yang yang memiliki pasar yang tidak terlalu besar jika dibandingkan perusahaan besar seperti Pertamina di Indonesia, maka salah satu tujuan utama modul adalah memperluas dominasi pelumas premium di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya adalah strategi. Strategi yang digunakan dalam modul adalah tetap konsisten dengan cita performance and passion, yakni performa dan passion atau ketertarikan. Nah, sebagai oli dengan performa tinggi, modul mengutamakan performa pada setiap produk yang mereka jual di Indonesia maupun di dunia. Sebagai contoh, di sebelah kanan. Di sebelah kanan ini adalah influencer otomotif yang sering disebut dengan JJ Logi. Pada awal Januari kemarin, JJ Logi bersama co-drivernya baru saja mengikuti Dakar Rally 2026 di Arab Saudi. Mereka memenangkan salah satu kategori di Dakar Rally, yakni adalah Heritage Car. Mereka sebagai driver Indonesia dan kru driver Prancis dengan Motul sebagai salah satu brand sponsor mereka menjuarai kelas tersebut. Ini salah satunya adalah contoh bahwa Motul mengutamakan performa dengan fisiologi sebagai representasinya. Kemudian, taktik. Taktik yang dilakukan oleh Motul adalah berkolaborasi dengan influencer otomotif untuk validasi performa. Jika sebelumnya sudah ada fisiologi yang baru saja memenangkan Dakar Rally, maka selanjutnya adalah ada banyak lagi influencer-influencer otomotif di Indonesia yang bekerja sama dengan Motul. Contohnya lagi adalah ini adalah dua bersaudara yang sering dikenal di garasi drift. Mereka adalah drifter profesional Indonesia yang bekerja sama atau menggunakan produk dari Motul. Kemudian, terkait action. Motul melakukan atau menggunakan platform digital akan memiliki pemasaran yang lebih luas. Sebagai contoh, Motul memiliki official shop di Shopee agar memudahkan para konsumen dan calon konsumen membeli atau mereach out produk yang mereka tawarkan. Yang terakhir adalah kontrol. Kontrol yang mau lakukan adalah pemantauan peringkat brand dalam kategori pelumas premium di mesin pencari SEO. Salah satunya adalah seperti metodenya adalah itu untuk mengukur KPI keberhasilan dari digital marketing yang Motul lakukan selama ini. Nah, rekomendasi bagi Motul
menurut saya adalah yang pertama adalah evaluasi kerjasama dengan KOL secara berskala. Perlu diketahui, Motul bekerja sama dengan belasan bahkan puluhan influencer otomotif untuk memasarkan produk atau memperkenalkan produk yang mereka pasarkan. Maka dari itu, Motul perlu mengevaluasi secara berkala bagaimana dampak kerjasama KOL terhadap penjualan Motul yang mereka lakukan. Selanjutnya adalah apresiasi yang dapat berupa reward kepada pelanggan setia. Pasti seorang pelanggan akan bahagia dan menunjukkan loyalitasnya apabila ada sebuah reward atau balasan yang tidak secara langsung dapat mereka rasakan. Seperti contohnya adalah di gambar ini berdasarkan sumber yang saya dapatkan, ini adalah distributor oli motul yang berkesempatan atau motul ajak berjalan-jalan ke luar negeri. Nah, alangkah baiknya jika motul juga dapat melakukan hal yang sama kepada para pelanggan-pelanggannya, pelanggan-pelanggan setianya secara lebih sering, frekuensi lebih, sehingga pelanggan dan calon pelanggan lebih tertarik untuk melakukan atau menggunakan produk dari Mutul. Seperti itu. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan terkait digital marketing. Salah satu kunci utama dari digital marketing adalah harus menganalisis terkait SOSTAK, Situation Analysis, Objektif, Strategi, Taktik, Action, dan Kontrol. Dengan mampu menganalisis 6 hal tersebut, diharapkan sebuah brand mampu menggunakan atau lebih baik lebih baik dalam memasarkan produknya melalui digital marketing ketika mereka sudah tahu tujuan atau sudah menganalisis 6 hal tersebut. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.